Hai, ini aku. Kamu apa kabar? Nah, momen ini yang bikin aku shock berat. Seketika sekelebat gue lihat ada perempuan terbang di atas DJ booth. Sekitar 15 detik mengamati hujan, tiba-tiba ada kayak sekelebat putih lewat. Makhluk wanita itu tetap bolak-balik di sekitar stage. Dan saat itu gue dengar suara keras yang berasal dari standing X-ray, seperti dibanting-banting. Matanya besar melotot nanar, ada garis guratan merah di kedua bola matanya. Rambutnya terkesan panjang berantakan seperti ijuk dan kusut. Kuntilanak, wanita berambut sangat panjang, sering nutupin wajah dan berbaju putih panjang. Terus dia tuh kayak Voldemort ya, orang tuh kayak nggak berani nyebut gitu, kenapa? Miss Kayla, inilah gitu. Oh, harusnya kita tadi kebantu kebalik ke peningnya, kayak 50 Cent gitu. Cing. Tapi badan ngondol semuanya. Jeng jet, Ajeng jet, ajeng ajet, jeng 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 ajeng Fanny in the club, takkan tiru ukulele, anak pang jadinya. Oi Perjuangan adalah perjuangan adalah lapar, kurang makan sama kurang mandi. Gede mau anak pang nih, maaf ya anak pang bercanda. Tapi kalau itu bukan sejati harus selalu mandi. Bukan anak pang juga, itu kan kayak emang ya udah yang lagi ngentrung aja, ya kan? Iya, kayaknya tuh anak jalanan, cuman konsep kita apa ya, biar ngepang yuk gitu. Biar ada ininya gitu, ada statementnya gitu. Identitasnya bilangnya anak pang. Padahal seperti kita bahas sama Priyo, pang itu nggak begitu. Pang itu adalah ideologi, sebuah ideologi. Spirit. Mengakar di badan lo, di jiwa lo. Spirit kan jatuhnya dia. Pang itu spirit sebenarnya. Spirit mah kentut bawa air. Ya cepi. Celananya lengket, cepirit. Tahu nggak lagunya Kasino? Celananya lengket anjing. Kasino, almarhum Kasino mati. Cepirit, udah lucu. Nggak Lu kebayang aromanya nih. Udah kebayang aromanya. Tapi pernah cepirit berapa kali, Teng, dalam seumur hidup lu? Kali ya. Sama dia aja tuh udah 3 kalian lah. 3 kalian. Kecil pernah lah. Ya kecil standar ya. Anak kecil tuh selalu relevan gitu sama cepirit ya. Kayak ini loh, kayak aduh tapi kalau berak ntar ketinggalan main nih, tahan aja deh. Keseruan cet. Ya. Gitu. Pokoknya kalau udah kentut terus dan ada yang gitu kayak Fred, ya udah nggak sendokir. Kentut lu nggak sendokir. Iya. Bawa temen. Bawa temen ada kayak ikut gua keluar yuk, kata kentut gitu. Ayo. Kata yang kerasan dikit. Jadi spirit. Kenapa? Ini karena kita bahas spirit kali ya, jadinya kita bahas spirit. Bawa muatan kata Awi. Nah, kalau Awi kan beda. Kita beda berapa tahun sih sama Awi? 10 ya? 12? Iya. Berapa tahun sih? Kita beda umur sama Awi. Dia 47 ya lahirnya. Awi ini 40. Kepala 4. 12 Iya kan yang ini kan, yang pendidikan. Yang ngedirect Bapak proklamasi kita kan kayak dikit Pak, gambarnya kurang bagus nih. Ngedirect proklamasi deh. Itu yang di Monas di ini ya, diputar yang cek nah itu Awi itu ya begini tadinya lempeng doang ini cek lu coba teguh burung lagi aja. Sehat-sehat ya Wi, jangan tua-tua Wi, gak baik orang tua. Hari ini tayang Awi di Jepang nih ya. Iya. Kan Jakarta Tokyo tuh berapa sih? 6 jam, 7 jam. Nggak tahu gak? Iya sekitar segitu. Kesemutan gak ya Awi ya duduk segitu lama? Ya kan? Kan kolesterol udah tinggi. Ya kan? Mungkin gula tidak terkontrol mungkin ya. Sampai
sampai biji-biji itu kesemutan nanti. Kayak naik motor, kayak naik Mio kan gitu. Kalau merah, anjing biji gue kesemutan. Itu reason medisnya apa ya biji kesemutan itu? Ketekan kali ya? Ini jok, ini biji nih. Kayak kena dikit sama enggak gitu, jadi tapi kena getaran nih. Vibrate. Iya. Kalau gitu kan mungkin dia nyender, jadinya aman. Atau nggak kena sama sekali. Ini kayak akhirnya sebutan. Temennya Prio tuh, Vibrate, Mr. Vibrate. Mas Geter. Yang mau kirim cerita ya, Sidi ya, jangan lupa ya. Iya. Ini karena ada urusan sama klub. Ya. In the club ya, silakan. Masih relevan nggak sih itu lagu ini? Harusnya masih setiap pulang tahun. Season masih keren sih. Season masih oke. Walaupun aneh, ya oke. Dia ini tahu apa namanya? Kalau adik gue bilang tuh bukan shitty apa? Itulah pokoknya. King of Petty. King of Petty. Dia hal kecil aja di penendam deh. Hal kecil di masalah-masalah. repot. Kok jadi rapper nih? Dia Eminem tuh nggak bakal gue senggol. Dia Eminem, Kendrick Lamar. Oh gengnya dia tuh. King of nama lo aman aja gue. King of Petty deh, bener King of Petty. Semua yang berurusan sama dia karirnya berantakan cuy. Langsung kelar langsung. Iya. Langsung. Harapan. My Eminem aja dijadiin album tuh MGK. Dicenginnya dijadiin album. Produktif. Main ban. Ya main ban. Coba. Right. Nih tema kita hari ini ini ya. Enggak tema, lo doang ya. Oh iya, sorry. Kalau gue cerita hari ini sangkut pautnya sama dunia malam dan lifestyle. Oh harusnya kita tadi kebantu kembali ke peningnya. Kayak 50 Cent gitu. Cincit. Tapi badan ngondol semuanya. Ini lemak. Jelek. Lemak leher sini belum begitu. Leher langsung naik ke sini nih. Bibir tebal banget. Leher. Kok Big Mac? Kok ada Big Mac di situ? Big Mac. Kok udah smash burger tuh kejunya melompat. Ya. Lumer. Oke. Dari Threads nih. Nama akunnya. Udah minum belum? Terselip. Oh iya, minum dulu. Ya, minum dulu. Udah. Awi kayak suhu Cina gitu sambil korek kuping dengerin bocah-bocah ngobrol loh kayak. Kayak apa sih bocah-bocah anjing ini ngobrol nggak jelas. Korek kuping gitu. Wisdom lo belum dapet Cil gitu dia. Aja. Nama akunnya Opik Beler. Gue mau berbagi cerita horor nih. Kali ini kejadiannya sekitar tahun 2016 sampai antara tahun 2016 atau 2017. Jadi waktu itu gue kerja di salah satu klub malam di daerah Jakarta Selatan. Gue kerja dari jam 6 malam sampai drop. Drop itu tuh bisa sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Bahkan terkadang itu sampai jam 5 kalau crowdnya lagi bagus banget. Kebiasaan kita, kalau closing tuh ada beberapa yang langsung pulang. Tapi nggak sedikit juga yang masih tiduran di sofa buat ngilangin ngantuk. Maklum lah, kan kerja di dunia malam tuh pasti terpengaruh sama minuman alkohol ya. Salah satu efek alkohol itu bikin ngantuk. Dan gue yang salah satunya, kalau closing pasti sering ketiduran. Kalau lapar atau haus tuh masih bisa dilawan. Tapi kalau ngantuk gue enggak deh. Selain resiko, pulang karena ngantuk itu tuh bahaya banget. Jadi apalagi gue nggak bisa ngelawan ngantuknya. Satu kali saat closing outlet, rasa ngantuk gue tuh bener-bener nggak tertahankan.
gue tidur akhirnya di salah satu sudut sofa. Hari ini ada beberapa teman gue yang ikut tidur juga, cuman beda sofa. Kebetulan sofa yang gue pakai buat tidur agak blind spot dari 70% sudut pandang di hall tersebut. Di hari itu, teman housekeeping gue lagi buffing. Buffing tuh kayak semacam bersihin lantai gitu loh, yang pakai alat muter-muter. Dengan cairan khusus biar lantainya bersih maksimal. Satu persatu teman gue akhirnya bangun dan pulang. Tapi anehnya, teman housekeeping gue, sebut aja si Devon, dari awal nggak notice kalau gue ternyata tidur di sofa. Selesai buffing, dia pulang dan kunci pintu. Karena menurut dia, sudah tidak ada lagi orang yang ada di sana. By the way, klub tempat gue kerja itu bentuknya memanjang, agak luas, dan bentuk barnya memanjang island bar gitu. Area depan ada meja tinggi panjang dan dance floor ukuran kurang lebih 50 meter persegi. Sudut samping stage agak gelap dan memang suasana sudut ini kayak ada makhluk Sudut samping stage agak gelap dan memang suasana sudut ini kayak ada makhluk yang seakan berdiri menatap ke arah pintu masuk. Hari itu, hari dimana gue tertidur lelap dan dikunci dari luar. Tiba-tiba ada seperti suara yang membangunkan gue. Hei, bangun. Seketika langsung gue terbangun. Kebiasaan gue kalau tidur, siapapun itu yang bangunin gue gak akan pernah tiba-tiba bangun. Kecuali emang dikagetin. Dan saat itu entah kenapa gue tahu kalau gue sendirian. Shit. Gak ada yang bangunin gue lagi. Anjir nih Devon, gue dikunciin. Teriak gue dalam hati. Seketika sekelebat gue lihat ada perempuan terbang di atas DJ booth. Men, kenapa lu nongol sih? Belaga aja gue gak lihat. Gue kumpulin barang-barang gue dan gue berjalan pelan ke arah kitchen. Kebetulan absen fingerprint gue di sana sebelahan sama locker room. Sambil baca-baca doa, jantung gue berdegup kencang. Gue absen, ambil barang dan kunci motor gue, terus langsung bergegas menuju pintu keluar. Pintu keluar gue cuma berbentuk rolling door semi-transparan. Gue berjalan pelan dari kitchen, langsung belok kiri, tanpa berani melihat ke arah DJ booth. Makhluk wanita itu tetap bolak-balik di sekitar stage. Dan anehnya, seakan ada sekat yang membuat dia seperti tidak bisa menembusnya untuk sekedar menghampiri gue. Jarak antara keluar kitchen dan pintu keluar sekitar 15 meter. Tapi ini seakan jadi perjalanan panjang yang memakan waktu berpuluh-puluh menit. Sesampainya gue tiba di pintu keluar, bener aja, udah terkunci tuh rolling door-nya. Gue buka akhirnya grup chat, gue maki-maki teman gue itu dan semua kata-kata kasar terlontar di grup. Teman gue bilang kalau dia bisa tiba sekitar 30 menitan lagi. What? Udah terkunci sendiri, gue harus nunggu setengah jam, bisa mati melotot gue. Posisi pintu keluar ini kebetulan bersebelahan dengan toilet. Toilet di klub tempat gue kerja ini tuh dibuat seperti dua lorong, dua gender. Jadi kalau ada toilet cowok, pasti lewatin lorong toilet cewek. Kondisi toilet cowoknya gelap gulita, berbeda dengan toilet cewek yang masih terang. Setiap toilet ada standing ashtray. Bentuknya yang besar, hampir mustahil kalau benda ini bergerak hanya karena ada tikus di dalamnya. Dan saat itu gue dengar suara keras yang berasal dari standing ashtray. Seperti dibanting-banting. Suaranya keras dan nyaring. Semakin lama semakin nyaring. Dan ritmenya semakin rapat. Seperti ada yang memegangnya lalu membentur-benturkan ke lantai terus-menerus. Dang, dang, dang. Bayangin, di stage ada wanita terbang.
di toilet, suara standing X-ray nggak berhenti-berhenti, malah makin keras. Wanita yang terbang ini bakal kelihatan jelas kalau dilihat melalui ekor mata. Jadi kayak pandangan lo lurus ke depan, tapi sebenarnya sudut-sudut pinggir mata lo tuh masih bisa melihat pemandangan. Namun gak seberapa jelas, ya kayak gitulah. Lo harusnya ngerti sih maksud gue. Kira-kira 10 menit kemudian, teman-teman back office datang. Mereka kaget lihat gue ada di dalam terkunci. Gue lihat mereka tuh udah kayak malaikat penolong. Mereka pasti masuk outlet karena mesin absen cuma satu di dalam locker room. Mereka keheranan lihat gue acak-acakan. Cluenya tempat malam yang ada di salah satu mall di Jakarta Selatan itu sekarang udah tutup. Siapa tahu ada teman-teman yang tahu sama klub ini. Thank you. Oke. Teror nih kalau Teror. Dia teror sih. Dia beneran. teror nih. Dia beneran teror. Mau tidur langsung lihat setan celana anjing. Iya. Beneran teror tuh dia anjir. Kuring. Ih. Lagi dia juga sih yang tidurnya mojok ya kan. Iya. Wajar aja. Temannya mungkin udah iseng juga kali kayak anjing serem juga nih. Cabut. Nggak kan dia pasti babi ibu. nggak ada orang kan kayak anjir lama banget lagi nih lagi mop gitu ngeng. Iya dia pasti gitu juga lagi buffing kan set. Kelar oke gitu kan dia pasti fokusnya ke kotoran kan bukan ke orang sekitar. Soalnya temannya kelakuannya ke kotoran nih anjing. Dasar kamu kotoran manusia anjing. Cepirit aneh halus. Dasar kamu cepirit. Dasar kamu kentut bawa temen ya. Bawa muatan. Gak tahu ya bawa muatan. Anjir sih. Ya tiga setengah sih gue. Gue ngebayangin sih tuh dia kagetnya ya kayak tegang anjir gitu kayak bangke. Tunggu setengah jam lagi gue nyampe. Iya anjing setengah jam sekarang setengah jam gila lah. Enggak. Yang gue menurut gue dapet di gue tuh kayak anjing nih di boot ada hantu lagi ya kan. Udah buru-buru berharap pas buka ceklak anjing dikunci jadi lagi. film ya? Iya bangsat gitu. Terus nengok nih set. Wah ada ruangan terang nih. Tiba-tiba X-ray jedang tuh kuring. Itu menurut gue pas momen itu kuring tuh. Anjing. Banyak kurang gitu ya rasanya kayak ini salah sana salah. Fuck anjir. Begini salah begitu salah. Pasti dia laki-laki deh karena dia salah terus. Iya. Ya, makanya setannya wanita ya. Setannya wanita kan terbangan. Iya. Gila, bahkan di kehidupan paralel aja laki-laki masih selalu salah. Anjay. Tapi jarang ya cowok jadi setan ya. Rata-rata cewek yang jadi setan ya. Jarang karena kayak cowok bahagia deh kalau udah mati kayak gue akhirnya lepas dari dunia ini kayak happy aja gitu. Kalau jadi setan yang jumping gitu ding ngocop. Ya loncat happy kayak tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada tagihan, tidak ada hutang gitu. Tapi ngocap aja kan nggak ketahuan gendernya apa, iya kan? Ya kan di ini jadi kayak cowok ya, karena kan kagak ada rambutnya, kagak ada dressnya. Padahal genderless tuh dia tuh, nggak ada tuh gender. Non-binary. Non-binary. Kalau dia bisa ngomong, panggil aku serigala. Aku adalah serigala. Serem. Aku nugget. Aku chicken nugget. Aku bukan pocong. Aku chicken nugget. Mirip sih, cuma biar ada kurang kuning gitu. Ada kurang kuning. Kok frozen food tiba-tiba? Iya. Nyata dia larva yang kartun itu. Mana ya? Ya kita anggaplah kalau ngocok itu laki-laki, kanal litok itu perempuan. Tapi katanya kanal litok itu kalau ada yang pernah lihat mukanya laki. Oh,
ini jawline-nya tegas gitu-gitu ya. Ada Samsu, ada Samsu, ngerokok Samsu. Jarang cewek ngerokok Samsu ya. Dan coklat. Itu bisa kita cengin tuh ya. Gondrong doang lu nggak nyopet. Nggak nyopet. Nggak nyopet aja. Gimana mau gue copet? Gue nongol cabut. Nyopet masih nempel. Gondrong doang nggak markir. Ini nggak markir. Gondrong doang lah, bukan metal. Gondrong doang lo nggak headbang. Yang lucu sih ada kuntilanak. Kemarin gue liat live di TikTok lucu deh, ada live di TikTok vokalis metal. Lihat nggak? Belum. Lucu deh. Jadi core gitu. Ada apa? Core gitu, core. Maksudnya banyak live-nya apa? Banyak. Klipnya banyak. Kayak kita gitu. Banyak thumbnail gitu. Terus ada yang berapa lainnya cuma manggut kayak atau lagi. Oke, wih, udah masuk ranah TikTok nih. Yoi. Udah nggak cuma joget-joget. Aduh, gitu nggak gitu doang. Udah ada yang mayat, udah campur nana, gitu. Si Alex Tribble aja kan juga famousnya di TikTok kan? Iya kan? Si Alex Tribble itu. Alex Terrible. Dia berantemnya lawan Beruang. Iya. Dia the real Russian ya dia. Dia Russian kan? Tapi keren sih. Iya. Dia the real Russian gitu. Alex Tribble. Gue ganggu dia cuma satu yang gue ganggu gue ngeliatin nih. Di punggungnya tatonya dikit banget. Oke anjing tato lu penuh banget sampai leher sampai pala. Punggungnya kosong. Sininya sama dadanya kosong kan? Dadanya penuh. Oh dadanya penuh ya? Tangannya penuh, tangannya penuh, leher, pala. Terus dia sampai nyodet sendiri gitu kan? Iya. Matanya. Punggungnya masih kosong. Oh itu nyodet sendiri? Gue pikir dia cakar beruang gitu. Kagak cakar beruang begini bentuknya. Putih mata. Begini cakar beruang. Bengis banget ya anjir itu orang bengis. Support sih. Maksudnya relevan sama musik. Terus kan dia tarung bare knuckle fight juga kan? Iya. Tarung juga, boleh lah. Anyway, tadi ceritanya berapa? Gue 3. Gue 3,5. Oke. Terima kasih. Opik Beler. Oke. Gue bacain cerita dari Threads. Nama akunnya Ayu bukan chef. Oke. Ayu bukan chef. Bukan chef. Oke. Pengalaman mistis apa yang bikin kamu trauma sampai sekarang? Aku duluan ya. Tatap-tatapan sama kuntil kit. Ya kuntil kit. Lokasi aku spill di akhir cerita. Kejadiannya di tahun 2014, subuh antara jam 3 sampai jam 4. Aku suka banget buka hordeng saat hujan turun. Hordeng itu baju gak sih? Hordeng itu aja. Hordeng aja ya, biar ngerti orang ya. Curtain. Aku suka banget buka beda. Ya curtain itu. Bener kan? Sama. Aku suka banget buka hordeng saat hujan turun. Kapanpun waktunya dan sederas apapun hujannya, pasti aku sempatkan lihat langit dan air hujan yang turun. Kayak satisfying dan penasaran aja gitu. Tapi kebiasaanku berubah di subuh hari itu. Hujan tumben nih kayak ditumpahin dari langit. Subuh itu. Deras banget. Aku lihat jam pukul 3 lebih sedikit. Terus karena penasaran, aku buka hordeng. Sekitar 15 detik. Selip anjing. Selip itu. Maaf ya Ayu, saya selip nih. Saya ulang lagi ya. Hujan tumben nih kayak ditumpahin dari langit subuh itu. Deras banget. Aku lihat jam pukul 3 lebih sedikit. Terus karena penasaran, aku buka hordeng. Sekitar 15 detik mengamati hujan, tiba-tiba ada kayak sekelebat putih lewat.
Pikirku ini burung apa kain yang barusan lewat. Aku ikuti arah jatuhnya si kain atau burung tadi. Di samping rumah tetangga yang lorongnya gelap. Posisi rumah tetangga persis di depan rumahku. Jaraknya sekitar 3-4 meteran lah. Nah, momen ini yang bikin aku syok berat. Lutut gemeteran, lemes banget. Jantung berdegup kencang. Pengen banget teriak tapi cuma diam membisu. Sambil bertanya-tanya, ini apa yang gue lihat? Matanya besar melotot nanar, ada garis guratan merah di kedua bola matanya. Rambutnya terkesan panjang berantakan seperti ijuk dan kusut. Dalam hatiku masih berpikir, ini maling jangan-jangan. Lalu aku buru-buru tutup jendela karena syok berat dan bingung. Gak kepikiran bakal bertatap-tatapan langsung sama makhluk itu. Akhirnya aku tunggu sekitar 5-10 menit untuk memastikan kalau memang dia maling. Pasti bakal penasaran juga ke rumah dan ada bayangannya di jendela. Nothing happened. Sampai aku tertidur. Paginya aku cerita sama suamiku. Dia bilang, ya apaan lagi kalau bukan kuntil kid? Ya masih. Dari suaminya belajar dari yang kamu lihat sebut tadi. Karena masih penasaran, aku tanya tetangga sekitar sama tukang sayur yang biasa mangkal dekat rumah. Apa ada yang kemalingan semalam? Katanya semua aman, tidurnya nyenyak karena hujan dan udara lumayan dingin. Ya udahlah ya, kuntil kid berarti. Sialan. Oh, by the way, lokasi kejadian di seberang Demol Depok. Hehehe. Oke. Kuntil kid. Yang kunti, anjing yang kunti. Lil kunti. Lil kunti. Lil kuntil. Ya Lil kuntil Gerang Madura. Lil kuntil. Kuntilan. Ih, kenapa ya? Dibilangnya kuntil kid. Ya, Ini kan banget. kuntil child kan, kuntil anak kan maksudnya. Iya. Kenapa nggak kuntil child gitu? Iya kan? Karena litnuk dibalik ya, Karena litnuk udah paling benar ya. Tidak merubah esensi, hanya bikin gitu. orang nebak-nebak aja kayak. Karena litnuk, belum aware di awal ya, masih kayak iya. apa ya? Kanal itu kapan sih? Kanal kanal itu. Oh iya, gue tahu gitu langsung gitu biasa kayak. Kalau kuntil kid gue udah pasti tahu. Terus dia tuh kayak Voldemort ya, orang tuh kayak nggak berani nyebut gitu, kenapa? Miske lah, inilah gitu. Iya. Tante Kunti lah. Nih, Tante Kunti udah pasti ketahuan siapa lagi. Iya. Ya kan? Miske ya siapa lagi? Kuntil kid ya pasti udah ketahuan. Apa dia pernah ngeliat kuntil dad? Jadi ini kuntil kid nih. Ya kan? Kecil. Lagi lucu-lucunya itu. Tapi kuntil kid sih, aduh, namanya sih lucu ya, kuntil kid. Iya. Kuntil. Badan lu kuntilan. Badan lu kuntilan ya. Nongol-nongol kecil sekitar leher. Iya. Kuntilan. Itu kuntil. Ya, itu kuntil. Kenapa namanya kuntil ya? Iya kan? Siapa ya? Ada nama asli keren lah. Nama aslinya Skintek. Keren ya? Kutil. Gue hampir bilang kuntil. Bukan kuntil. Kutil anak. Skintek child. Kuntil anak. Kalau kuntil kid kan ini kan apa? Pontianak ya harusnya nama aslinya. Pontianak bahasa Melayu kan. Iya, nama aslinya kan Pontianak kan harusnya kan. Setahu gue. Iya, setahu gue. Cemiu. Setahu gue sih kuntil kid tuh Pontianak nama aslinya harusnya. Nah, diturunin jadi kuntil anak tuh gue gak ngerti kenapa. Mungkin kayak suka nyolong anak gitu atau gimana, gue gak ngerti. Coba ya, apa dinamakan kuntilanak? Karena lapar, Karena suka ngutil, ngutil.
Kuntilanak dinamakan dari singkatan Melayu perempuan mati beranak, Puntianak, benar. Bener kan? Merujuk pada mitos arwah wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Nama ini juga berkaitan erat dengan sejarah berdirinya kota Pontianak, di mana Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri mengusir hantu perempuan di area tersebut. Kenapa jadi kuntilanak nih? Kuntilanak umumnya digambarkan berambut panjang, berbaju putih, dan sering dikaitkan dengan pohon tinggi atau tempat-tempat angker. Kalau dari Wikipedia, kuntilanak, Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti. Oh, singkatannya Kunti. Oh, Tapi kenapa ya ada L-nya ya? Kuntilanak. Kuntilanak. Puntianak. aneh. Mungkin lebih kayak dilempengin aja gitu kali ya. Nah, awalnya dari Puntianak, perempuan mati beranak. Iya, Korea itu kan Pontianak bener kan? Puntianak. PUN. Punti. Punti. Kota Pontianak mendapat namanya diganggu sama itu hantunya. Iya. Terus diusir. Akhirnya jadi ngetop, jadi kuntilanak. Beda sama sundel bolong apa ya? Kuntilanak. Bolong juga kan. Sama cewek, cuma belakangnya bolong aja kan. Kalau Perbedaan kuntilanak dan sundel bolong langsung keluar lagi. kuntil Perbedaan kan utama kuntilanak dan sundel bolong terletak pada bentuk fisik dan penyebab kematiannya. Bentuk fisiknya, kuntilanak wanita berambut sangat panjang, sering nutupin wajah dan berbaju putih panjang. Beberapa versi kuntilanak merah digambarkan lebih agresif dan penuh murka. ONG. Sundel bolong, wanita bergaun putih panjang dengan rambut panjang, namun ciri khas utamanya adalah punggung yang berlobang dan seringkali berdarah. Penyebab kematian. Kalau karena litnok, roh wanita yang meninggal dunia saat sedang hamil atau saat sedang melahirkan. Letnus ngolok umumnya dipercaya sebagai roh wanita yang meninggal karena dibunuh atau melahirkan anaknya dari punggung. Aroma, ada bedanya nih aroma ini. Karena litnok seringkali tercium wangi bunga Kamboja atau melati sebelum habis itu berubah jadi bau busuk. Oke. Kalau sundel bolong identik dengan aroma amis darah yang tajam. Oh. Karena dia sama mana sempat ya kita membedakannya, melihatnya saja sudah sulit. Ini kayak lu pernah lihat nggak kuntilanak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya kehidupan berubah ya, kayak kalau kita pernah lihat kuntilanak tuh kayak kehidupan kita berubah dah. Ya sih, kayak lu memandang dunia tidak lagi sama pasti kayak. Shit. Karena menurut gue itu wujud yang malesin aja sih. Iya. Tapi belum pernah sih gue. Kayak dengar cerita-cerita orang-orang aja, tapi kalau lihat langsung belum pernah. Iya, sama. Jangan sampai sih. Males banget. Cuma kayaknya hampir semua orang melihat kuntilanak ya. Kalau cerita tongkrongan atau dimana, kayak semua orang di hidup kita tuh pasti. Ya. Saya dari anak tongkrongan ada 7 orang, 2 orang itu pasti pernah gitu. 5 yang pernah pasti, bukan 2. 5, Emang iya? 2 malah gak pernah. Iya. Kayak terus gue masih bisa nongkrong sih setelah ngeliat kuntilanak, masih bisa biasa aja sih. Gue kan mengisolasi diri, mengabdikan hidup kepada Tuhan, mikir tiap hari. Kalau nggak trauma gitu. Iya, gue nggak trauma sih ngeliat kuntilanak, ini malas banget. Oke, tadi gue kasih 2 aja. Sama, gue juga 2. Geri gue. Lebih ke shock. Dia lebih ke shock momen aja sih jatuhnya ya. Tapi kan dia juga mendinai kan. Dia kayak maling nih, walaupun matanya merah, ada garisnya, rambutnya panjang, acak-acakan terbang. Iya, mungkin dia pikir tuh maling ya, dia positif. Jadi kita kasih 2. Nah, dia positif. Bagus. Lanjut.
di momen nih. Ih, Dari threads, nama akunnya Dwinov.rin. Horor adalah saat buka WA ada chat. Hai, ini aku, Budi misal. Kamu apa kabar? Aku kangen. Hih. Lihat mantan. Aduh. das banget orang ya. Ada chat yang lucu gini. Orang India kayaknya, orang India. Bahasa Inggris gitu. Hello pretty, you're so beautiful. Can we know each other? Gitu. Terus do not disturb me. I'm already having a boyfriend, and he has stage 4 cancer. Gitu kan. Terus 3 bulan kemudian cowok ini chat lagi. Is he diet? Nah,